Oke, Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Komang gimana kabarnya? Syukur Ibu, saya dalam keadaan baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah kita ketemu kembali ya Ibu Komang hari ini. Eh, dari kemarin sebenarnya saya lihat Ibu Komang ada yang mau disampaikan. Cuma mungkin waktunya belum pas kita ketemu. Tapi alhamdulillah hari ini kita ketemu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan-percakapan yang nantinya bisa membuka wawasan kita untuk uh, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, siap Ibu, Ibu. uh, dari kemarin uh, dari kemarin kan Ibu sudah mau bercakap-cakap, tapi alhamdulillah baru ini kita ada waktu. Kalau boleh tahu, Ibu ada apa? Baik Bu, begini Bu, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk bercakap-cakap dengan saya. Begini Bu, saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya mempunyai siswa yang berperilaku kurang baik, suka usik, jahil, suka mengganggu teman gitu Bu. Kadang siswa saya itu juga menarik jilbab temannya. Kadang juga menyembunyikan pensil, kadang-kadang penghapusnya juga. Jadi kelakuannya itu membuat temannya menjadi marah dan kadang menangis, Ibu. Itu yang menjadi permasalahan saya, Ibu. Mic-nya, Bu, mic. Jadi begini, jadi karena banyak persoalan yang Ibu ya. Uh, Oke, kira-kira Bu, berarti permasalahan yang dihadapi ini anak yang sering mengganggu temannya, kemudian membuat temannya marah, menangis. Nah, kira-kira Ibu, dari percakapan nanti kita ini, apa yang mau diharapkan dari kita hasil perbincangan nanti ini, kira-kira apa yang diharapkan, Ibu? Begini, Bu, saya berharap dari percakapan kita ini atau obrolan kita ini, Ya, saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap atau perilaku murid saya tersebut, Ibu. Supaya bagaimana caranya saya dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Seperti ya, itu, Bu. oke. Jadi eh, nantinya dari percakapan ini yang saya bisa tangkap ini, Ibu berharap bahwa anak itu bisa merubah perilakunya, kemudian bisa tidak mengganggu temannya. Iya, Bu ya. Seperti itu ya, Iya, Bu. iya, Ah, Bu. Betul. kira-kira Ibu, eh, apa indikator-indikator apa nanti yang Ibu ingin capai seperti itu? Oh, baik, Ibu. Saya ini kan guru kelas 2 Bu, kelas rendah. Jadi indikator baik yang menurut saya, yang pertama itu tidak mengganggu teman, kemudian, saling membantu atau saling menolong. Kemudian yang ketiga, dia memiliki rasa, empati kepada temannya, begitu, Bu. Oke, jadi menurut Ibu, indikator yang menurut Ibu tentunya anak itu bisa tidak mengganggu temannya, bisa menjadi penolong dan mempunyai rasa empati. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, benar. Nah, kira-kira Ibu, dari apa yang indikator-indikator itu yang Ibu capai, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai indikator tersebut menurut Ibu? Baik, Ibu. Iya, terima kasih ya, Bu. Yang pertama, yang bisa saya lakukan adalah membuat, keyakinan kelas. Sebelumnya, eee, saya kan sudah pernah untuk membuat keyakinan kelas, tapi sudah berlaku untuk kelas yang berlalu dan sekarang saya akan, mencoba membuat keyakinan kelas, eee,
di kelas saya tersebut. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan, mengeluarkan ide-ide ataupun pendapat-pendapat mereka sendiri. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka akan laksanakan seperti itu, Bu. Misalnya saja saling menyayangi, saling menghargai, karena mereka sendiri yang akan membuat keyakinan itu, maka mereka juga yang harus menjalankan keyakinan itu, seperti itu, Bu. Dan mereka bertanggung jawab untuk menjalankan apa keyakinan yang telah mereka buat, seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua yang bisa saya lakukan yaitu dengan bermain peran, Bu. Bermain peran tapi dengan awalnya memutarkan video, di mana video itu berisi tentang peran atau tokoh yang baik dengan tokoh yang kurang baik, seperti itu. Jadi jika tokohnya baik, diharapkan anak-anak itu bisa meniru perilaku yang baik itu, dan mereka memperhatikan perilaku yang kurang baik dan mereka bisa memahami, oh begini dampaknya kalau kita berbuat yang kurang baik, seperti itu, Bu. Itu yang bisa saya lakukan menurut saya, Ibu. Mic-nya, Bu. Mohon maaf, mohon izin. Oke, masih ada Ibu yang mau disampaikan? Siap. Ada yang satu lebih penting, mungkin saya akan langkah saya yang ketiga yaitu melaksanakan restitusi. Segitiga restitusi maksudnya saya, Ibu. Mungkin itu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa Bu ya, apa yang Ibu mau lakukan hari ini, lakukan nantinya untuk merubah perilaku anak didik Ibu, biar bagaimana anak didik itulah anak harapan bangsa, ya sudah merupakan kewajiban kita untuk bagaimana mengarahkan dan menuntun mereka. Jadi dari apa Ibu Iya, Bu. Mohon izin, Ibu Hadijah. Saya tidak dengar suaranya Ibu. ada? Kecil sekali, Bu. Halo? Ya, Ada, Bu? boleh. Ya, Oke. siap. Boleh. Oke, saya ulang ya. Oke, Ibu. Luar biasa ya apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Yang Ibu dari untuk apa yang Ibu lakukan. Yang pertama tentunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Berikutnya bagaimana nanti memutarkan video anak tentang perilaku baik dan buruk. Mohon izin Ibu Hadijah mungkin agak dekat sedikit, Bu. Tidak. Ya, Iya, seperti itu harusnya. Ya, siap. Mohon izin. Jaringan hilang-hilang, Bu. Oke, maaf Ibu, jadi kita lanjut ya. Tadi kan ada salah satunya tentang bermain peran, ya kan? Bermain peran. Kira-kira Ibu dengan bermain peran nanti itu Ibu memutarkan video, ya kan? Anak-anak bermain peran sesuai dengan apa yang diperankan oleh tokoh itu. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari memutar video itu? Nah, setelah saya memutarkan video, Ibu, yang saya harapkan itu akan menimbulkan pembiasaan hal-hal yang baik atau menimbulkan budaya positif. Karena seiring apa yang kita tanamkan kepada anak-anak melalui memudarkan video hal yang baik, hal yang buruk. Jadi anak-anak mampu membedakan antara mana yang hal-hal yang harus kita tiru dan mana yang tidak boleh kita tiru dan kita hindari, seperti itu. Jadi akan muncullah budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Seperti itu, Ibu.
Iya, iya. Suara. Suaranya Ibu. Suaranya Ibu hilang, Bu. Iya, suara berarti jaringan. Iya, jaringan Oke, Ibu. cek. Cek, jelas Ibu, jelas. Oke, Ibu. Dari apa yang Ibu lakukan, tentang keyakinan, kemudian memutarkan video dan kemudian melaksanakan restitusi, itu yang bisa saya tangkap dari percakapan kita ini, Bu. Kemudian Ibu membentuk melakukan segitiga restitusi nantinya. Nah, kira-kira Ibu dari rancangan itu, dari rencana yang Ibu mau lakukan, kira-kira kapan Ibu laksanakan dua dua kegiatan itu? Oh ya Ibu, terima kasih, karena anak ini sudah memang sering dan sudah lama, berbuat seperti itu Ibu, jadi, saya akan laksanakan secepat mungkin Ibu. Jika tidak ada halangan, segera, saya akan laksanakan, dari membuat keyakinan kelas, seperti itu Ya. Bu. Iya. Jadi yang dilakukan pertama itu adalah melakukan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, siap Ibu, dengan hal Setelah yang terkecil dulu. Oke, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan apa yang dilakukan. Kemudian Ibu, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini, kemudian Ibu sudah merancang rencana, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, baik Bu. Dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya yang berperilaku yang kurang baik. Saya bisa mengetahui langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi perilaku siswa saya yang kurang baik. Dari bertukar pikiran, bercurhat dengan ibu, curhat-curhat ceritanya ini ibu. Jadi sangat sangat berharga bagi saya dan bermakna sehingga membuka wawasan saya sehingga menuntun saya apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Terima kasih Ibu. Obrolan hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Ibu. Oke, terima kasih juga Ibu dari percakapan Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Kemudian nanti setelah nanti Ibu lakukan membuat keyakinan kelas ataupun memutar video, beberapa pekan lagi nanti kita bisa bertemu kembali untuk melakukan percakapan sehingga ada hal yang bisa kita dapatkan dari percakapan berikutnya, ya Bu ya. Saya Iya kira Bu. Terima kasih. terima kasih Bu untuk obrolannya, percakapannya yang luar biasa hari ini. Saya juga terima kasih sudah dapat bisa mendapat ilmu dari apa yang percakapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pakai handset dulu ya. Siap Bu, siap. Cek. Halo. Ada Putri? Siap. Siap. Kedengaran Ibu sudah jelas. Kecil. Tunggu dulu. Cek. Halo.
Halo? Tidak bisa. Halo, cek. Ibu dengar suara saya? Halo? Ada. Cek. Ibu, mic-nya. Mic-nya, Bu Komang. Mic-nya, Ibu Komang, speaker. Speaker, speaker. Tidak ada suara. Cek, pas. Siap. Mohon maaf. Bisa dimulai, Ibu? Iya. Kedengaran saya tidak, tadi pakai handset cuma tidak terlalu keras. Oh, Ibu. siap. Ini sudah kedengaran, Ibu? Iya, Oke, kita mulai. boleh Bu, boleh. Mohon maaf ini karena memang saya lagi bermasalah jaringan ini. Oke, silakan Siap. Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, gimana perasaan hari ini? Maaf Ibu Adijah, tidak ada suara. Nanti dekat sekali baru kedengaran suaranya Ibu. Saya sehat, alhamdulillah saya sehat, Iya, bahagia dengan keadaan ini, walaupun keadaan jaringannya kurang bersahabat, tapi kita Siap, upayakan kita bisa coaching. siap Jelas Ibu. Ibu? Tetap semangat Ibu. Syukur Ya, ya Ibu, kita ya. bisa ketemu pada kesempatan hari ini dan bisa melakukan percakapan. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan spesifik percakapan hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu Ibu Komang. Sudah lama sebenarnya saya bisa mau bertemu supaya bisa melakukan berbincang-bincang untuk menemukan solusi ya, solusi tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk semua guru di sekolah saya. Itu sebenarnya. Bagaimana mereka guru yang ada di sekolah saya nanti itu mampu menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang terjadi. Itu yang perubahan kurikulum yang sudah ada sekarang itu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu. Jadi menurut pandangan Ibu terhadap teman guru di sekolah masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Ibu ya? Ya, seperti itu, Bu. Baik, kira-kira Ibu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini, saya berharap terjadi perubahan. Perubahan pada rekan-rekan guru saya, seiring dengan adanya perubahan kurikulum, dan pastinya di sekolah saya nantinya semua rekan-rekan guru saya itu bisa membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan tentunya juga mampu melakukan atau melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Kira-kira Ibu, berapa persen teman guru Ibu yang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Dan apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengubah perubahan tersebut? Eh, dari 40 guru itu, Bu, yang saya perhatikan, ini hasil pengamatan saya ya. Dari 40 orang guru itu ya hanya sekitar 25% itu yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sisanya guru itu hanya melakukan pembelajaran yang monoton, yang berpusat pada guru. Jadi mereka mengajar itu ya sesuai keinginannya, bukan berdasarkan keinginan siswa. Mengapa
saya tertarik melakukan, perubahan itu artinya ini kan, zaman ini kan berubah. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang diharapkan teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah itu juga bisa, menyesuaikan dengan, perubahan yang ada, seperti itu, Bu. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu, semua guru di sekolah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kira-kira apa yang menjadi indikator Ibu bahwa pembelajaran di sekolah belum dapat menyesuaikan dengan perubahan kurikulum? Ya, mengapa saya ambil ini? Yang pertama itu Bu, dari RPP-nya, iya kan? Dari rancangan dari hasil, seperti kebetulan kan kalau saya itu di sekolah saya itu termasuk, yang melakukan supervisi. Tapi tentunya supervisi yang sesuai dengan apa namanya, yang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah. Dari supervisi yang kami lakukan itu mulai dari administrasi pembelajaran, kemudian ketika melihat guru melakukan, mengajar di kelas itu, masih belum mengajar ya sesuai, betul-betul hanya, apa ya, melihat, keinginannya murid, keinginannya guru. Tidak melihat keinginan daripada murid, seperti itu. Kemudian, menyusun pembelajaran itu hanya hanya ambil dari, download, kemudian tanpa menyesuaikan dengan kondisi sekolah atau karakteristik murid, seperti itu. Jadi itulah kenapa, saya mau, membantu teman-teman ini minimal, bisa menyusun, perangkat pembelajaran yang sederhana tapi, mampu memenuhi kebutuhan muridnya. Kalau sudah mampu menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi tentu akan mampu juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu, Bu. Baik, dari apa yang Ibu katakan ini, dari data hasil supervisi yang dilakukan di mana hasilnya adalah masih banyak guru yang belum dapat menyusun rencana pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan akan berimbas pada proses pembelajaran. Benar begitu, Ibu? Iya, Ibu. Betul sekali, Bu. Eee, jadi, itu nanti yang kita lakukan, eee, untuk bagaimana makanya saya melakukan percakapan ini mudah-mudahan dari percakapan ini nanti ada solusi yang saya dapatkan, gitu, Bu. Ya. Nah, kira-kira Ibu, apa yang sudah dilakukan sejauh ini agar guru di sekolah Ibu dapat menyesuaikan, dengan perubahan kurikulum yang ada? Oke, mmm, yang pertama Ibu, yang saya lakukan itu dari hasil yang saya dapatkan, kemudian hasil supervisi itu kemudian saya koordinasikan kepada kepala sekolah, kemudian dengan, Wakasek termasuk Wakasek kurikulumnya, dengan bersama kepala sekolah nanti dengan Wakasek kurikulum, kita mencoba, berkoordinasi, berdiskusi bagaimana, eee membantu teman-teman ini agar bisa mengetahui proses pembelajaran, dapat menyesuaikan dengan perubahan kurikulum. Berikutnya setelah saya koordinasi apakah nanti menemukan, latihan, itu melakukan pelatihan, kepada guru-guru atau misalnya nanti membantu teman-teman, untuk belajar secara mandiri di PMM. Sekarang kan sudah ada PMM, Ibu. Ya, betul, iya betul. Belajar mandiri, di PMM atau misalnya, melakukan pendampingan, secara individu, apakah per mata pelajaran saya atau kebetulan saya ekonomi kan, IPS, dari yang bergabung dalam komunitas praktis belajar itu. Seperti itu nanti Bu, yang saya coba lakukan, artinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, itu Bu. Iya, baik Ibu. Luar biasa ya Ibu Hadijah ya, yang bisa saya simak dari yang Ibu katakan bahwa
apa yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian melakukan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengarahkan pada belajar mandiri di PMM. Dan melakukan diskusi pada komunitas belajar praktis. Komunitas praktis ya. Begitu Ibu ya? Iya, iya Bu, betul sekali. Iya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa hambatan yang akan dihadapi? Dari apa yang akan saya lakukan ini hambatan, bukan berarti hambatan itu membuat saya tidak bisa berbuat. Artinya hambatan itu bisa berasal dari guru, terutama ini yang biasa yang bermasalah itu di sekolah saya, ini yang saya hadapi ya, guru-guru senior yang sudah masuk, purna. Biasa mereka kan sudah ogah-ogahan untuk belajar, Iya, seperti itu. Apalagi yang sudah mau masuk pensiun 1 tahun, atau sudah menjelang berapa bulan, itu yang sebenarnya, susah biasanya, eee mau menyesuaikan dengan perubahan karena mereka berpikir, "Ah, saya sudah pensiun, ngapain lagi saya mau belajar?" Seperti itu. Itu sebenarnya hambatan terbesar saya karena memang masih ada di sekolah saya beberapa yang, ingin masuk ke Purnabakti, seperti itu, Bu. iya. Berdasarkan hambatan yang dihadapi terutama guru senior, bagaimana cara Ibu menangani masalah tersebut? Eee, yang saya lakukan ya, yang pertama tentunya saya melakukan pendekatan, yang namanya kalau orang sudah yang mau masuk Purnabakti tentunya lebih senior, lebih tua dari kita. Tentunya saya melakukan pendekatan secara individu dengan beliau, secara kekeluargaan, eee, menyesuaikan supaya mereka mau membantu mereka untuk menyesuaikan, apa namanya, untuk membantu mereka untuk menyesuaikan perubahan kurikulum, seperti itu. Misalnya saya berikan contoh, saya bantu misalnya membuka di PMM, itu, memperlihatkan mereka, "Ini loh Ibu RPP yang berdiferensiasi." Artinya pelan-pelan saya dekati mereka, yang mudah-mudahan dengan cara itu bisa merubah mindset, paradigma berpikirnya, seperti itu. Iya Bu, iya. Nah, sekarang ketika Ibu akan melakukan tindakan menyelesaikan solusi, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut? Tentunya, persoalan yang dihadapi ini kan, apa namanya, kalau cuma dihadapi sendiri tentu akan terasa berat. Tapi kalau dilakukan secara kolaborasi, secara bersama-sama, mulai dari kepala sekolah, kemudian saya didukung oleh rekan-rekan guru, sehingga, tentunya nanti guru-guru ini kita motivasi supaya mampu melakukan, perubahan atau melakukan penyesuaian terhadap perubahan kurikulum, seperti itu Bu, insya Allah. Baik, luar biasa idenya dari Ibu Hadijah ya. Ide dan solusinya yang dilaksanakan untuk membantu teman-temannya sangat luar biasa. Ibu dalam melakukan perubahan ya Bu ya, dimulai dari diri sendiri. Kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan ide tersebut? Tentunya Ibu, yang ide-ide itu tentunya bukan hanya sekedar ide. Jadi saya akan berusaha dalam waktu dekat ini akan, merealisasikan. Minimal kalau misalnya pelatihan masih membutuhkan waktu yang lama, ya minimal di PMM. Saya coba mengarahkan teman-teman, kebetulan biasanya 1 minggu sekali itu kita ada, pertemuan untuk membuka belajar melalui PMM, seperti itu Bu. Luar biasa memang Ibu ya. Jadi Ibu akan usahakan dalam waktu dekat ini melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Insya Allah. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu rasakan sebelum dan sesudah percakapan kita ini? Oke, ini menarik Ibu. Tadinya sebelum, ketemu dan melakukan percakapan, saya selalu berpikir, kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan, untuk membantu teman-teman ini bisa dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kurikulum. Tapi setelah, kita melakukan percakapan, eee, dengan Ibu mencoba mengarahkan saya, akhirnya terbuka ide-ide, yang saya, bisa, eee, laksanakan nanti insyaallah, ya minimal nanti saya berusaha melakukan merubah,
mindset paradigma teman-teman untuk bagaimana senantiasa belajar, ya kan, belajar untuk apa ya, secara mandiri di PMM, kemudian kita bentuk komunitas praktis belajar untuk selalu berdiskusi menemukan solusi-solusi yang baik untuk peserta didik sebenarnya. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan setelah Ibu melaksanakan ide yang sudah disampaikan, kita dapat bertemu lagi untuk melakukan percakapan lagi. Terima kasih atas obrolan hari ini Ibu. Kita akan ketemu lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komang sudah melakukan percakapan dengan saya. Alhamdulillah. Terima Terima kasih kasih. kembali Ibu.